Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat pemburu cerita horor. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor yang dialami oleh seseorang yang bernama Gali. Kisah ini berawal ketika Gali ini masih berumur 6 tahun. Waktu itu Gali dititipkan oleh orang tuanya di rumah neneknya yang bernama Mbah Ija, karena mereka harus ke Jakarta untuk menghadiri sebuah acara. Gali yang saat itu masih bocah, tentu saja menangis tidak mau berpisah dengan kedua orang tuanya. Sebenarnya Gali sudah sering ke rumah neneknya bersama kedua orang tuanya. Namun baru kali ini dia harus tinggal di rumah neneknya tanpa ditemani oleh mereka. Selain karena belum terbiasa ditinggal oleh kedua orang tuanya, Gali juga tidak suka tinggal di rumah neneknya, yang bahkan penerangannya pun masih minim dan tidak ada televisi. Hanya radio butut barang elektronik yang dimiliki oleh Mbah Ija. Suasana di tempat itu pun juga sangat membosankan buat Gali, karena rumah Mbah Ija terletak agak jauh dari rumah tetangga. Di kiri dan kanan hanya terdapat deretan pohon asam yang berjejer seperti pagar hidup. Dan di belakang rumah Mbah Ija terdapat dapur sekaligus jamban yang terbuka dan menghadap langsung ke hutan pohon pinus. Pokoknya Gali sangat tidak betah tinggal di sana. Berbeda dengan suasana rumah sendiri yang sangat nyaman. Hari menjelang maghrib, Gali menatap keluar dari kaca rumah Mbah Ija, berharap bapak dan ibunya segera datang untuk menjemputnya. Tidak beberapa lama, Mbak Ija memberitahu Gali untuk tidak terlalu lama melihat keluar rumah. Tapi tidak dihiraukan oleh Gali. Selepas azan maghrib, tiba-tiba Gali merasa sedang diperhatikan oleh seseorang dari dekat pepohonan. Gali kemudian dikagetkan oleh tangan Mbah Ija yang tiba-tiba mengangkatnya dan dipangkunya di kursi goyang sambil mendengarkan radio. Tidak beberapa lama Gali pun mulai menguap, tanda kalau dia mulai mengantuk. Perlahan Mbah Ija menyuruh Gali tidur di kamar bekas kamar ibunya dulu. Malam saat Gali tertidur, tiba-tiba dia terbangun di tengah malam. Entah jam berapa, tapi saat itu Gali merasa mendengar suara Mbah Ija melantunkan sebuah tembang entah lagu apa. Lagu tersebut terdengar seperti bahasa Sunda yang bercampur bahasa Jawa. Setengah sadar, Gali lalu mengintip keluar dari balik gorden. Meskipun tidak nampak terlalu jelas, namun dia melihat Mbah Ija sedang menyisir rambut seseorang. Sosok tersebut memiliki rambut yang panjang hampir selutut, dan perempuan itu mengenakan baju daster berwarna putih lusuh. Karena terlalu ngantuk, akhirnya si Gali melanjutkan tidurnya. Di pagi harinya, Gali dibangunkan oleh bau ikan asin dan sambal terasi yang sangat menyengat dari arah dapur. Mbah Ija lalu menyuruhnya untuk mencuci muka dan sarapan. Meskipun sederhana, tapi makanan tersebut terasa sangat nikmat di mulut Gali. Berbeda rasanya jika dia makan di rumahnya dengan lauk yang sama. Sebenarnya Gali ingin menanyakan siapa wanita semalam yang neneknya sisir rambutnya di depan teras. Namun dia urungkan. Menjelang siang, rasa bosan melanda Gali karena tidak ada TV ataupun teman sebaya di sekitar rumah neneknya. Dia hanya duduk melamun di bangku teras, berharap ayah dan ibunya segera datang. Suasana di sekitar rumah neneknya terasa sangat sepi. Tidak ada seorang pun yang pernah terlihat lewat di depan rumah Mbah Ija. Entah kenapa, Gali merasa neneknya jarang bersosialisasi dengan warga sekitar. Karena bosan, Gali pun menjelajahi seisi rumah neneknya, berharap menemukan sesuatu untuk dia mainkan. Insting Gali pun langsung tertuju pada kolong ranjang tempat tidur neneknya.
Di sana dia melihat sebuah kotak peti tua yang terbuat dari kayu. Saat dia meraihnya, Galih mencium aroma seperti bunga melati bercampur pandan. Dan ketika Galih mencoba membuka peti itu, tiba-tiba dia dikejutkan oleh suara Mbah Ija yang tiba-tiba berdiri di belakangnya. "Jangan diberantakin, nak. Kembalikan lagi kotak itu ke tempat asalnya." Kemudian Mbah Ija menyuruh Galih keluar dari kamar tersebut. Mbah Ija kemudian langsung menutup pintu kamar dan tidak keluar untuk beberapa waktu. Ketika hari mulai senja, Mbah Ija menimbakan air untuk memandikan Galih. Selesai mandi, Galih disuruh masuk ke rumah lewat pintu dapur. Galih kemudian mendengar suara Mbah Ija sedang berbicara seperti mengobrol dengan seseorang. Awalnya Galih berpikir ada tamu, tapi setelah diperhatikan ternyata tidak ada orang di sana. Karena Mbah Ija tahu Galih telah selesai mandi, dia tiba-tiba terdiam dan langsung menyapa Galih. "Udah selesai mandinya, nak. Cepat makan tuh, nenek udah siapkan makanan." Malam pun tiba. Galih mencoba untuk tidur namun tidak bisa. Suara jangkrik yang tadinya nyaring tiba-tiba hening. Suasana di sekitar tiba-tiba menjadi senyap. Tak lama Galih mendengar suara pintu terbuka. Kemudian dia seolah-olah mendengar Mbah Ija menyapa seseorang yang sedang menunggunya di luar. Perlahan, Galih bangkit dari tempat tidur dan mengintip ke sela-sela bilik kamar. Dia melihat Mbah Ija menghampiri seorang perempuan berdaster putih yang pernah dia lihat pada malam kemarin. Wajahnya tidak terlihat karena tertutupi rambut yang lebat. Wanita itu pun duduk membelakangi Mbah Ija. Mbah Ija kemudian langsung mengeluarkan sisirnya dan mulai menembangkan lagu dengan lirik yang tidak diketahui Galih artinya, seperti campuran bahasa Sunda dan Jawa. Sambil menyisir rambut wanita itu, Mbah Ija sesekali berbicara padanya. "Nyai, selama cucuku masih ada di sini, kamu jangan main-main di dekat sumur pancuran itu ya," ucap Mbah Ija sambil menyisir rambut wanita itu. Wanita itu tidak pernah bicara ataupun membalas ucapan Mbah Ija. Dia hanya terus diam membisu. Besoknya, ketika bangun pagi seperti biasa, Mbah Ija membuatkan Galih sarapan sederhana yang sangat enak. Menjelang siang, Mbah Ija kemudian pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar dan meninggalkan Galih sendiri di rumah. Ya, rasa bosan kembali menghampiri Galih. Dia masih penasaran dengan kotak kayu yang dia temukan di kolong tempat tidur Mbah Ija waktu itu. Mumpung tidak ada orang di rumah, Galih berpikir untuk kembali melihat isi dari kotak itu. Langsung saja dia meraih kotak kayu itu dan membuka isinya. Ternyata isi dari kotak itu cuma benda biasa tak berharga. Di dalam kotak itu tersimpan 2 batang paku berkarat yang diselimuti kain putih. Galih tidak habis pikir, untuk apa neneknya menyimpan benda yang tak berharga seperti itu di dalam kotak kayu. Setelah Galih mengembalikan kotak itu ke tempat semula, ketika mau keluar kamar, tiba-tiba lemari baju Mbah Ija bergoyang kencang, seperti ada sesuatu yang akan melompat keluar. Galih pun langsung lari ketakutan keluar kamar menuju ke kamarnya dan langsung membungkus dirinya ke dalam sarung. Tak beberapa lama, Galih pun akhirnya tertidur, bertepatan dengan kedatangan Mbah Ija dari hutan. Sore harinya, Mbah Ija pergi ke warung dan meninggalkan Galih yang sedang tertidur. Selepas maghrib, Galih pun terbangun, namun Mbah Ija belum juga pulang. Saat Galih mau menyalakan lampu, tiba-tiba dia dikejutkan oleh tawa seorang wanita. Galih pun mencari tahu dari mana sumber suara itu. Tapi suara tawa itu tak berlangsung lama.
Dalam pikirannya mungkin saja tadi ada orang yang lewat. Malam pun tiba. Kebetulan Mbak Ija juga sudah datang. Kemudian mereka makan bersama. Setelah itu Gali pun tidur di kamar seperti biasanya. Namun tengah malam entah jam berapa, perut Gali tiba-tiba sakit. Dengan kondisi yang masih mengantuk, Gali terpaksa pergi menuju jamban yang letaknya berada di belakang rumah menyatu dengan dapur rumah. Saat sedang asik buang air besar, Gali dikagetkan dengan suara kerekan timbaan sumur. Seperti ada orang yang sedang menimba air. Gali berpikir mungkin itu neneknya. Kemudian Gali mencoba memanggil-manggil untuk memastikan itu adalah Mbah Ija. "Nek, nenek," panggil Gali, namun tidak ada jawaban dari Mbah Ija. Setelah selesai buang hajat, Gali pun keluar memeriksa ke dekat sumur. Namun tidak ada siapa-siapa di sana. Gali kemudian kembali ke rumah lewat pintu dapur. Tidak beberapa lama, Gali melihat Mbak Ija keluar dari dapur. Dia membawa nampan ayakan yang berisi banyak kembang atau bunga-bunga yang beragam. Dengan kondisi yang setengah mengantuk, Gali bertanya ke Mbah Ija. "Mau kemana, Nek?" kata Gali. "Mau bawa ini ke belakang, Nak," jawab Mbah Ija. Gali pun tidak banyak tanya karena dia mengantuk dan langsung pamitan untuk kembali tidur. Setelah berbaring di ranjang, rasa kantuk Gali tiba-tiba menghilang. Lalu ia mendengar suara Mbah Ija yang sedang mengambil gayung batok kelapa yang digantungkan di belakang bilik kamar Gali. Setelah itu Mbah Ija pergi ke sumur. Terdengar dari kamar Gali, Mbah Ija seperti sedang menyiram sesuatu. Terdengar suara guyuran air berpadu dengan tembang yang Mbah Ija nyanyikan. Gali sangat penasaran dengan apa yang Mbah Ija lakukan, tapi dia tidak berani mendekatinya. Gali kemudian menempelkan telinganya pada bilik kamar. Terdengar sesekali Mbah Ija berbicara pada seseorang sambil menyiraminya dengan air kembang. Waktu sudah berlalu. Tak terasa, beberapa tahun berlalu setelah aku mencabut paku di ubun-ubun kepalamu ini, Nyai, ucap Mbah Ija. Gali semakin penasaran. Yang dia tahu, di dalam rumah neneknya hanya ada dia dan Mbah Ija, serta hampir tidak pernah ada orang yang bertamu ke rumah neneknya tersebut. Apalagi saat ini sudah tengah malam. Rasa takut mulai menyelimuti perasaan Gali. Dia kemudian langsung menutupi kepalanya dengan bantal dan berusaha tidur. Keesokan harinya, Gali mencoba memberanikan diri untuk bertanya kepada neneknya mengenai sosok wanita yang sering diajak bicara. Gali pun langsung bertanya ke Mbak Ija yang sedang membereskan tempat tidur. "Nek, semalam aku mendengar nenek sedang berbicara dengan seseorang." "Siapa itu, Nek?" Mendengar pertanyaan itu, raut wajah Mbah Ija tiba-tiba berubah. Namun belum sempat beliau menjawab, tiba-tiba terdengar suara wanita setengah berbisik dari kolong tempat tidur yang memanggil nama Mbah Ija. Gali pun langsung berbalik ke arah suara yang memanggil neneknya tersebut. Namun dia sama sekali tidak melihat ada seorang pun yang berada di tempat tersebut. Dan ketika dia kembali memalingkan wajahnya ke arah Mbah Ija, betapa terkejutnya Gali dengan apa yang dilihatnya. Di depannya berdiri sesosok wanita pucat berbaju putih lusuh dengan rambut panjang mencapai lutut sambil tertawa cekikikan. Sontak Gali langsung berteriak keras sambil menangis histeris. Dia kemudian langsung berlari keluar kamar menuju pintu keluar rumah sambil memanggil-manggil neneknya. Dan ketika membuka pintu rumah, dia tiba-tiba menabrak seseorang, yang ternyata orang tersebut adalah ayahnya yang baru saja kembali dari Jakarta. Gali kemudian langsung menangis terseduh-seduh sambil memeluk ayahnya. Secara bersamaan, Mbah Ija juga tiba-tiba muncul dari dalam rumah. "Loh, Faisal, kamu udah kembali dari Jakarta. Istrimu mana, Nak?" tanya Mbah Ija. "Iya, Bu.
Aku langsung ngantar Siti dulu ke rumah, kemudian aku kesini mau jemput Gali, jawab ayah Gali. Pandangan Mbah Ija kemudian berpindah ke Gali. Kamu kenapa nak? Kok nangis? Tadi waktu nenek di dapur, aku dengar kamu teriak manggil nenek. Ada apa nak? Tanya Mbah Ija. Namun Gali tidak menjawab pertanyaan neneknya, sambil terus memeluk ayahnya yang baru datang. Dia kemudian terus merengek ke ayahnya agar segera dibawa pulang ke rumah. Melihat Gali yang terus saja menangis, akhirnya ayahnya mengiyakan permintaan anaknya tersebut. Mbah Ija pun juga tidak menahan mereka meskipun ayah Gali belum sempat beristirahat sebentar. Mungkin Mbah Ija mengerti apa yang membuat Gali menangis histeris. Di dalam perjalanan pulang, ayah Gali kembali menanyakan apa yang terjadi pada anaknya. Awalnya ayah Gali mengira Gali hanya menangis karena merindukan kedua orang tuanya. Namun dilihat dari ekspresi Gali, jelas sekali bahwa dia sedang ketakutan. Setelah sedikit tenang, Gali kemudian menceritakan semua kejadian yang dialaminya kepada sang ayah. Mulai dari kejadian yang dialaminya tadi, hingga kejadian-kejadian sebelumnya di mana dia melihat sosok wanita yang selalu diajak bicara oleh Mbah Ija. Ayah Gali pun kaget dengan apa yang diceritakan anaknya. Dia tidak pernah menyangka bahwa ibunya selama ini memelihara sesosok kuntilanak. Sebenarnya masih ada lanjutan dari cerita ini. Namun karena ceritanya sendiri terlalu panjang, jadi saya akan ceritakan di video yang lain. Jadi jangan lupa buat kalian untuk subscribe channel Di Balik Bayangan, agar kalian tidak ketinggalan lanjutan dari cerita ini. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.